Shalom Bapak Ibu, serta jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online di Ibadah Gereja Rasuli Indonesia Berkat pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Pasti kabar sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meyakini ataupun mempercayai Tuhan selalu dalam kehidupan kita, melalui kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pagi ini kita dilayani oleh hambanya Pendeta Horas Sihaan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepada Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, Engkaulah perlindungan kami yang menyelamatkan kami dari segala mara bahaya. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu datang kepada Tuhan. Berkati kami, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan juga umat-Mu yang beribadah pada hari ini. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu Pendeta Horas Sihaan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi, hikmat Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga kami pun jemaat Tuhan yang mendengar, melihat, percaya dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami saat ini berdoa juga buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh. Mereka sakit, baik itu di rumah sakit ataupun di rumah mereka. Oleh bilur-Mu, Tuhan, Engkau yang sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang berbeban berat, susah karena pergumulan, Tuhan Yesus yang menjadi pertolongan kami, yang terikat oleh karena kuasa kegelapan, roh jahat, Tuhan Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah kami pada saat ini, dari awal sampai selesainya nanti. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang dahsyat, Engkau sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan, buat segala kebaikan dan pertolongan, terutama penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Gribers. Selamat berjumpa lagi di ibadah kita di bulan Januari di minggu ketiga ini. Mari kita mengucapkan buat Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita membaca ayat bertanggapan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari jemaat Tuhan, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau duduk di kakinya, mau mendengarkan semua firman-Nya, apa yang dikehendaki untuk kita. Mari kita bersatu nyanyikan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai,
takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sudah bernyanyi bagi Tuhan, kita sudah menyembah Dia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa lebih dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan, Allah yang kepadamu kami bersorak, memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, berkati setiap hati kami, dimanapun kami berada. Dan kami menyerahkan akan pemberitaan firman Tuhan. Dari awal sampai dengan akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, 2 minggu ini kita sudah belajar bagaimana Roh Kudus bekerja kepada gereja-gerejanya dan bagaimana Roh Kudus bekerja kepada keluarga-keluarga Kristen. Gereja dapat bertumbuh pesat seperti yang kita lihat di abad ini, meski menghadapi berbagai kendala, berbagai rintangan dan halangan, tapi karena ada Roh Kudus di dalamnya, maka seberat apapun tantangan gereja itu bisa dilalui. Kemudian minggu lalu kita belajar bagaimana Roh Kudus bekerja kepada keluarga-keluarga Kristen. Untuk suami atau imam bisa menjadi suami atau imam yang mengasihi keluarganya, yang mengasihi istri dan anak-anak. Begitu pula para istri bisa menjadi pendamping yang selalu taat, yang selalu hormat kepada suami, dan anak-anak juga bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, sekarang ini, saat ini, minggu ini, kita belajar bagaimana Roh Kudus bekerja kepada setiap pribadi-pribadi. Sehingga pribadi-pribadi ini diubah cara berpikirnya. Seperti tema kita pada hari ini, Renewal Your Mind. Ubahlah cara berpikirmu atau baharuilah cara berpikirmu. Mari kita buka dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Saat saya membaca firman Tuhan, Bapak Ibu dimanapun berada, boleh ikuti pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, ada ungkapan manusia celaka kalau tidak punya tujuan. Seharusnya semua kita punya tujuan, tanpa terkecuali anak-anak sampai orang tua pasti punya tujuan. Anak-anak ya pekerjaannya hanya sekolah aja, sekolah dan belajar. Tapi bisa dibayangkan kalau anak-anak tidak belajar, tidak bersekolah, bagaimana dengan masa depannya? Celaka kan? Nah, begitu pula dengan kita orang Kristen. Orang Kristen tujuan kita apa sih? Tuhan berkata kita ada karena Tuhan dan kita ada untuk Tuhan. Berarti tujuan kehidupan kita adalah untuk Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus tujuannya datang ke dunia ini karena kasih-Nya begitu besar sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa dan kita beroleh hidup yang kekal. Kemudian ada ungkapan yang kedua, manusia celaka punya tujuan tapi tidak fokus. Contoh, ibu-ibu yang sedang memasak, ia ingin membuat masakan yang enak, tapi ketika ibu-ibu tidak fokus, katakanlah mungkin ia ngobrol dengan tetangga,
atau ia sedang bermain handphone, atau ia tidak lihat apakah masakannya sudah matang atau tidak, maka itu bisa bahaya. Minimal masakannya gosong atau bisa terbakar. Contoh lain, ketika sopir tidak fokus, ia tahu tujuannya kemana. Tapi ketika sopir tidak fokus, maka pasti celaka. Sekali lagi, manusia celaka, punya tujuan, tapi tidak fokus. Nah, ungkapan ketiga adalah manusia celaka kalau ia tidak dapat membedakan mana yang baik atau mana yang tidak baik. Manusia celaka kalau ia tidak bisa membedakan manakah kehendak Allah atau manakah yang bukan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, bacaan kita tadi itu adalah pesan atau mungkin perintah dari Rasul Paulus. Bagaimana kita orang Kristen ini, bagaimana kita orang percaya ini hidup sebagaimana mestinya. Bagaimana seharusnya orang percaya hidup. Itulah tujuan dari bacaan kita tadi itu. Nah, berbicara mengenai bagaimana seharusnya, berarti itu adalah hal yang sangat mendasar. Hal yang begitu hakiki. Hal yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Bagaimana seharusnya ia hidup di tengah-tengah dunia ini. Pesan atau perintah dari Rasul Paulus ini kerap terlupakan Bapak Ibu. Ada orang Kristen yang sejak lahirnya sudah Kristen. Tapi sampai meninggal, sampai akhir hayatnya, orang itu tidak memiliki pikiran yang sudah dibaharui. Orang itu tidak memiliki pikiran yang sudah diubahkan. Nah, kalau begini kehidupan orang Kristen, bagaimana kita orang Kristen itu berdampak? Kalau kita melupakan hal yang begitu hakiki, maka kekristenan tidak akan berdampak. Nah, kemudian ada orang Kristen yang bertobat setelah dewasa. Tapi pertobatannya itu juga tidak diikuti dengan pikiran yang sudah dibaharui. Maka pertobatan itu hanya sekedar di mulut saja. Bahkan kita bisa melihat contoh bagaimana ada hamba Tuhan yang dalam kehidupannya itu tidak menjadi berkat, bahkan menjadi sandungan. Percaya nggak Bapak Ibu bahwa ada hamba Tuhan? Saya tidak menghakimi, tapi ia tidak memiliki pikiran yang sudah dibaharui. Maka tidak heran saat rapat, pukul-pukul meja, saat ada hal-hal yang tidak dia inginkan, dia marah-marah, sumbunya pendek. Nah, kalau orang Kristen tidak memiliki pikiran yang sudah dibaharui, tidak memiliki pikiran yang sudah diubah, maka kekristenan tidak akan berdampak. Maka dari itu kalau kita baca, kalau kita pelan-pelan baca dari Roma pasal 12 ayat yang kedua ini, Rasul Paulus berpesan dengan lembut tapi dalam. Rasul Paulus berpesan dengan lembut tapi dalam. Mari kita baca sekali lagi, tapi bacaan ini tidak terlepas dari ayat 1. Mari kita baca dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Bapak Ibu, Paulus berkata dengan lembut, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Disinilah kelembutan Rasul Paulus untuk mengajar setiap kita. Tapi dalam, apa pesan Paulus yang dalam? Ini dia, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Baru disambung ayat yang kedua. Bolehlah saya pakai, karena ini sambungan. Bolehlah saya pakai dengan kata, karena itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena karena itu di ayat yang pertama, berarti itu adalah hubungan sebab akibat. Karena itu berarti adalah akibatnya, berarti ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Yaitu ayat atau pasal sebelumnya. Kalau kita baca di dalam pasal 11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-36, maaf mungkin kita tidak bisa baca karena waktu, saya ringkas saja, itu berisi tentang kemurahan Allah.
bagaimana Allah memberikan keselamatan kepada orang Israel. Nah, karena keselamatan inilah Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah yang sudah memberikan keselamatan kepada bangsa Israel, demi kemurahan Allah yang sudah memberikan keselamatan kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dengan cuma-cuma, maka demi kemurahan Allah itu, Paulus berkata, aku menasihatkan kamu. Paulus menasihatkan kita saat ini, supaya di dalam kehidupan kita ini, kita bisa mempersembahkan tubuh kita. Sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Tapi pertanyaan Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, kalau pikiran kita belum diubahkan, kalau pikiran kita belum dibaharui. Itulah makanya Paulus dengan lembut berpesan di dalam bacaan kita tadi itu. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Atau kata asli dari serupa itu adalah, janganlah kita menjadi gambaran dari dunia ini. Janganlah kita menjadi perwakilan dari dunia ini. Apa yang dunia lakukan, itu yang kita lakukan. Makanya Paulus dengan lembut, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena Paulus melihat bagaimana perkembangan kota Roma pada saat itu. Roma menjadi pusat kerajaan yang begitu ditakuti oleh dunia pada saat itu. Kemudian Roma juga menjadi pusat bisnis yang ada pada saat itu. Roma menjadi kota judi. Roma menjadi kota dursila. Sehingga Paulus melihat kehidupan keagamaan di Roma itu, mereka menganggap bahwa dewa-dewa itu ya pada saat ada pernikahan, ada kelahiran, ada kematian. Tapi lebih daripada itu, mereka tidak menganggap dewa mereka itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, inilah yang disoroti oleh Rasul Paulus, supaya kekristenan yang terjadi pada saat itu tidak terjadi kepada kita. Kekristenan hanya sekedar simbol saja. Tapi kehidupan di dalam kekristenan itu, mereka tidak menjiwai, mereka tidak mengalami apapun yang mereka dapat dari kekristenan itu. Oleh sebab itu, Paulus berkata, janganlah kamu sama seperti mereka itu. Mereka Kristen ya, tapi kehidupan mereka tidak berbeda dengan orang-orang Kristen lain. Oleh sebab itu, supaya kita tidak sama dengan orang Kristen yang lainnya itu. Supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, ada yang harus dirubah. Kalau saya baca ayat 2 sekali lagi, berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Renewal your mind. Berubahlah cara berpikirmu, dibaharuilah cara berpikirmu. Di dalam bacaan yang lain dalam Roma 12 ayat yang kedua, saya baca di dalam terjemahan yang lain, janganlah meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Sekali lagi, melainkan jadilah orang yang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Dan di dalam terjemahan yang lain, di dalam bahasa Bataknya dikatakan jadi makna baru. Jadilah yang baru. Berarti ketika kita menjadi orang Kristen, cara berpikir kita, cara tindakan kita tidak sama seperti tindakan yang sebelumnya. Itu makanya di dalam bahasa asli dari berubah ini, Alkitab memakai kata metamorfosis atau metamorfo. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan to change into another, berubah menjadi yang lain.
berubah bentuk menjadi yang lain, atau tidak sama dengan keadaan sebelumnya. Jadi kalau ada orang Kristen, bahkan ia mengaku orang Kristen, ia mengaku orang percaya, ia mengaku rajin berdoa, tetapi cara berpikir, tindakannya tidak berubah dari sebelum ia bertobat. Ini sama dengan ungkapan yang tadi itu. Celaka kalau kita tidak tahu apa tujuan kita. Mungkin orang Kristen tahu tujuannya, tapi tidak fokus. Itu juga celaka. Atau ungkapan yang ketiga, orang Kristen celaka kalau ia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Orang Kristen celaka kalau ia tidak bisa membedakan manakah kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Sekali lagi, makanya Alkitab memakai kata metamorfosis. Berubah menjadi bentuk yang lain. Jadi ketika seorang Horas mengaku bertobat, berarti cara perilaku Horas tidak sama sebelum saya bertobat. Kalau saya dulu bertobat, cara berpikir saya mungkin tidak macam-macam. Tapi perbuatan saya yang kurang ajar. Atau sebaliknya, mungkin dulu sebelum Horas bertobat, perilakunya baik-baik. Tapi cara berpikirnya ngaco. Berpikir negatif-negatif saja. Bagaimana saya jadi orang Kristen yang berdampak? Kita bisa melihat bagaimana cara kerja kupu-kupu. Dari telur menjadi ulat, benar ya? Dari ulat menjadi kepompong, lalu dari kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Para ahli mungkin tahu bagaimana proses ini terjadi. Tidak gampang, tapi pasti mengalami proses yang tidak mengenakan untuk seekor kupu-kupu. Mungkin berapa lama ia dari telur ke ulat, dari ulat ke kepompong, dan dari kepompong menjadi kupu-kupu. Ada perubahan fisik yang tidak sama seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya ia telur, lalu ulat, lalu kepompong menggantung, lalu ia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, pesan ini juga begitu penting buat kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika kita ingin memiliki pikiran yang sudah dibaharui, kita rindu, maka kita minta kepada Roh Kudus. Tuhan, pimpin kami. Saya ingin berubah. Dan saya percaya ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita mau dipakai oleh Roh Kudus, maka saya percaya apa yang menjadi kerinduan Paulus, seperti judul perikop di dalam pasal 12 ini, persembahan yang benar, itu bisa terjadi. Sekali lagi, supaya apa yang menjadi kerinduan Paulus di dalam bacaan kita ini, persembahan yang benar ini, itu bisa terjadi. Kita lewat tubuh yang sudah dibaharui. Berbicara mengenai tubuh, itu berbicara mengenai dari kepala sampai ke kaki. Itu artinya apa? Semua aspek, semua bagian dari tubuh kita ini itu harus berubah. Kalau yang dulu cara berpikir kita, melihat orang gimana udah curigaan gitu ya. Melihat orang senang, kok kita nggak ikutan senang. Gitu. Atau melihat orang sukses kok kita gimana gitu ya. Bukannya kita berpikir bagaimana supaya saya seperti dia. Tapi kita memiliki pikiran, alah paling nyogok. Alah paling dia punya saudara di sana. Kita punya pikiran yang belum dibaharui. Sedikit-sedikit pikiran negatif, sedikit-sedikit pikiran negatif. Tidak heran, penyakit juga menyertai dia. Jadi berbicara mengenai tubuh yang sudah dibaharui, sekali lagi, itu tidak hanya berbicara mengenai pikiran, tetapi mata kita juga mata yang sudah diubahkan. Mulut kita juga mulut yang sudah diubahkan. Tidak sedikit-sedikit marah, tidak sedikit-sedikit ngumpat, tidak sedikit-sedikit mengeluh, bahkan tidak sedikit-sedikit marah. Kalau sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit marah, bagaimana kita mau berdampak? Itu saya tidak suka kalau dikatakan orang Kristen itu sumbunya pendek. Ya. Jadi pikiran kita harus dibaharui. Kenapa Alkitab berkata pikiran kita harus dibaharui? Karena lewat pikiran ini kita akan keluar kata-kata. Jadi apa yang ada di pikiran kita, itu yang keluar lewat kata-kata. Tidak mungkin di pikiran kita baik, keluar kata-kata yang tidak baik. Atau sebaliknya, tidak mungkin pikiran kita tidak baik, tapi keluar kata-kata yang tidak baik. Tapi kalau
pikiran kita baik, kata-kata kita baik, maka kemungkinan besar perilaku kita juga menjadi perilaku yang baik. Paulus dengan detail berkata di ayat 1 begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kita mempersembahkan tubuh ini, mempersembahkan mata ini, mempersembahkan telinga ini, mempersembahkan hidung ini, mempersembahkan mulut ini, mempersembahkan hati ini sebagai persembahan yang hidup. Bayangkan Bapak Ibu, sebagai persembahan yang hidup. Berarti ketika kita berkata-kata, kata-kata kita menjadi kata-kata yang hidup. Karena apa? Karena pikiran kita sudah dibaharui, hati kita sudah dibaharui. Maka kata-kata kita menjadi kata-kata yang hidup. Tidak hanya sekedar hidup, tapi keluar kata-kata yang kudus. Kata-kata yang berlawan dengan hal-hal yang tidak kudus. Sekali lagi saya baca, supaya kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan mulut kita, mempersembahkan pikiran kita, mempersembahkan hati kita, mempersembahkan telinga kita sebagai persembahan yang hidup. Kemudian setelahnya apa? Yang kudus. Coba kita pikir-pikir Bapak. Apakah persembahan kita selama ini lewat tubuh kita adalah persembahan yang hidup? Dan sekaligus persembahan yang kudus kepada Allah. Mungkin kalau selama ini kita memiliki pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran yang tidak sejajar dengan cara berpikir Allah. Berarti persembahan kita selama ini bukan persembahan yang benar. Seperti kata Paulus. Nah, kita kembali. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Kemudian apa? Yang berkenan kepada Allah. Nah, semua ini bisa terjadi ketika pikiran kita sudah diubah. Ketika pikiran kita sudah dibaharui. Maka dari itu, Bapak Ibu, Saudara terkasih, ketika pikiran kita sudah dibaharui, ketika kita memiliki pikiran yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus, mari kita baca ke ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah, bermetamorfosislah, renewal your mind, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi ngerti ya, ketika pikiran kita sudah diubah, ketika pikiran kita sudah dibaharui, maka saya percaya itu mengikut kita memberikan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berarti kalau selama ini pikiran kita belum dibaharui, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita jauh dari kata kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tapi saya percaya, ketika kita membiarkan Roh Kudus leluasa bekerja, lewat hati dan pikiran kita, kita mau pikiran kita dibaharui senantiasa. Sehingga apa yang menjadi maunya Allah, kita bisa mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Maka pada endingnya, kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Sebab kalau kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang sempurna, berarti kita menjadi manusia yang celaka. Seperti ungkapan yang ketiga tadi itu. Manusia celaka kalau ia tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Manusia celaka kalau ia tidak bisa membedakan manakah kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih, kalau sampai saat ini kita masih memiliki tubuh yang belum bisa mempersembahkan persembahan yang hidup itu, mari mohon tuntunan Roh Kudus supaya hati kita, pikiran kita dibaharui, sehingga lewat pikiran yang sudah dibaharui, hati yang sudah dibaharui, maka kata-kata kita pun menjadi kata-kata yang menyukakan hati Tuhan, menjadi kata-kata yang berkah,
bukan tidak sedikit-sedikit marahnya sedikit-sedikit, tidak ya Bapak Ibu ya, tapi pikiran yang sudah dibaharui bisa mengendalikan hati, bisa mengendalikan pikiran. Maka kalau kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, selanjutnya kita punya tugas yang begitu mulia, yaitu untuk membagikan itu kepada orang lain. Supaya orang lain juga bisa memiliki pikiran yang sudah diubahkan lewat tuntunan Roh Kudus. Jadi mari Bapak Ibu Saudara terkasih, biarkan Roh Kudus leluasa bekerja untuk mengubahkan bagaimana cara berpikir kita, untuk mengubahkan bagaimana pikiran-pikiran kita itu menjadi pikiran-pikiran yang sesuai dengan maunya Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan, singkat dan sederhana. Hari ini kami diingatkan ya Tuhan, untuk dalam hidup ini, supaya kami bisa mempersembahkan persembahan yang benar, maka ada yang harus diubah, yaitu pikiran kami, budi kami, hati kami harus diubah ya Tuhan. Dengan pikiran yang sudah dibaharui, maka kami bisa membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maka kami bukanlah manusia yang celaka, karena kami sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tuhan Yesus, doaku ya Tuhan, materaikanlah firman-Mu ini di dalam roh hati kami, agar firman-Mu ini menjadi rema, menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa teringat bahwa pikiran kami harus selalu memiliki pikiran yang dibaharui ataupun yang diubahkan. Terima kasih ya Bapa. Doaku buat kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan berkati setiap mereka. Ini doa dan syukur kami Tuhan atas firman-Mu yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita melalui gereja kita. Berilah persembahanmu, persembahan kolekte, persepuluhan, juga persembahan pemeliharaan rumah Bapa. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi
Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat dan doa berkat atas nama Gembala Sidang dan seluruh majelis, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan. Bapak Ibu bisa menyaksikan ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Kemudian juga terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu sudah persembahkan kepada gereja kita. Tuhan Yesus yang memberkati. Kita juga sudah menyaksikan beberapa pengumuman. Jangan lupa untuk kita bisa aktif di dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja kita. Bapak Ibu, sebelum kita menerima doa berkat, kita berdoa syafaat lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini dari awal sampai dengan kami akan mengakhirinya. Segala puji, segala syukur, segala hormat, segala kemuliaan layak Engkau terima ya Tuhan. Dan setiap hamba-hambamu yang sudah turut ambil bagian dalam pelayanan ini, pemimpin nyanyian, pemimpin pujian, para pemuji, pemain musik, koordinator ibadah, bahkan hamba yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang memberkati hingga hari lepas hari kami semakin berkenan dan semakin bersinar bagi Tuhan. Bapa, saatnya kami menaikkan doa syafaat kepadamu ya Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa kami, buat pemerintahan kami. Tuhan berkati pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, bahkan seluruh menteri kabinet yang ada sekarang, bahkan termasuk pemerintahan daerah seluruh Indonesia ini, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RWT di setiap lingkungan kami. Tuhan, pakailah pemerintahan ini untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, menjadi bangsa yang berkembang. Secara khusus di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Ada kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, agar pandemi ini dapat kami hadapi, ya Tuhan. Kami bersyukur atas keputusan pemerintah, Presiden yang sudah mengumumkan bahwa vaksin ketiga atau booster itu diberikan secara gratis. Dan kami berdoa, ya Tuhan, di dalam pengadaan vaksin ketiga ini ya Tuhan, biarlah dapat dilakukan dengan baik. Masyarakat sabar di dalam antrian untuk ia bisa di booster ya Tuhan. Dan tidak perlu rebutan. Dan kami percaya, kalaupun kami belum mendapat booster itu, ada perlindungan Tuhan yang jauh lebih berkuasa. Kami berdoa ya Tuhan, kami juga masyarakat, agar kami bisa sadar diri, tetap melakukan protokol dengan baik ya Tuhan. Bahkan anak-anak kami pun yang sudah bersekolah, kuliah, kerja, Tuhan yang menjagai mereka. Kalaupun harus bertemu dengan teman-teman, dengan guru, ya Tuhan, agar tak satu pun yang terpapar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, sembari pemerintah bekerja bagaimana memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini Tuhan. Pemerintah juga dapat menjalankan roda perekonomian dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, pemerintah juga dapat memberikan rasa aman kepada keamanan negeri ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang berniat tidak baik, mereka-reka kejahatan kepada bangsa kami ini. Kami berdoa berhenti kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai aparat keamanan kami, kepolisian, TNI, darat, laut, dan udara, agar mereka bisa bekerja dengan lebih baik lagi, bekerja dengan maksimal lagi Tuhan, memutus mata rantai akan maraknya teroris-teroris Tuhan yang terus bekerja, bagaimana supaya bangsa ini tidak aman ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk gereja-gerejamu, Tuhan memberkati, agar gereja-gereja yang dilakukan, baik melalui online ataupun onsite, tetap khusyuk ya Tuhan, tetap rindu, apapun cara ibadah itu, tapi setiap umat Tuhan datang serius untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan akhirnya kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Tuhan yang memberkati sinode kami ya Tuhan. Di bawah pimpinan
hamba-Mu Pendeta Yohanes Patiasina dan pimpinan pusat yang ada. Tuhan memberkati sinode kami ini, ya Tuhan. Apapun rencana ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Di dalam setiap kerinduan dan pergumulannya, Tuhan memberkati. Berkati hamba-Mu Gembala kami Tuhan, Pendeta Renaldo Panggabean. Apa yang Tuhan ingin lewat gereja kami ini terjadi, lewat gereja kami ini dipimpin oleh hamba-Mu ini. Taruhlah ya Tuhan, di hatinya, di pikirannya ya Tuhan. Mampukan dia untuk bisa menjadi gembala yang baik, untuk bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi isi hatinya. Tuhan tolonglah dia. Engkau jawaban bagi kehidupan gembala kami. Kami juga berdoa untuk hamba Pendeta Yosua Yap. Terima kasih Bapak, berkati ia yang bekerja di dunia sekuler, menjadi saksi Tuhan. Kerinduan hatinya menjadi Allah Tuhan dimanapun ia berada. Tuhan berkati. Berkati keluarganya, berkati anak dan istrinya ya Tuhan. Bahkan hamba, istri dan anak-anak Tuhan yang memberkati kami. Seluruh majelis, penatua dan diaken, bahkan para pengurus, Tuhan berkati hingga kami tetap bersatu hati untuk bisa melayani lewat gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk dana renovasi gereja kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan lewat kemurahan-Mu, lewat kekayaan-Mu, sanggup untuk mencukupkan apa yang kami butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan berkati dan Tuhan kuatkan, bahkan Tuhan sembuhkan. Siapapun di antara jemaat-Mu saat ini yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhanlah yang menyembuhkan. Bahkan jika ada yang bersedih, Tuhan hibur mereka. Bahkan jika ada yang berputus asa, datanglah sebagai sumber pengharapan di dalam setiap kehidupan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami jauh dari sempurna. Tapi Roh Kudus yang akan menyampaikan segala keluhan kami yang tidak terucapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Ingatlah firman Tuhan hari ini, supaya kita menjadi orang Kristen yang berdampak. Pikiran kita, hati kita harus diubah. Pikiran kita, hati kita harus dibaharui. Angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.